memantulkan suara, jadi makin kencang. Jadi nggak harus pakai mic juga sudah kencang. Tapi lucu juga, emang ini dari mereka biasa hike tuh untuk ambil tuak, digunakanlah untuk sasando. So dari zaman dulu sekali orang-orang di Rote itu membuat sasando. Finally, kita baru nyampe di Goa Kristal. Ini spot udah populer sekali ya di sini sekarang. Kalau teman-teman gue datang ke sini pasti gue bawa ke sini. Dan sekarang sudah banyak perubahan, udah banyak bangunan ya di jalan masuk yang dulunya cuman Padang rumput, ya kita harus cari-cari jalan. tapi ini tempat bagus banget, spesial, dan kalau bagus seperti dulu ini kita nggak akan bosan. Let's go check it out. Goa Kristal udah jadi kayak tempat pariwisata yang sangat berkembang dalam 5 tahun ini. Tadinya itu benar-benar cuman kayak hutan dan nggak ada gedung, nggak ada rumah. Sekarang ada perumahan, ada warung, ada toko, ada pagar. Dan, udah pasti setiap tempat yang bagus akan berkembang. Ini dibikin pagar loh. Ada kuncinya pasti. Dulu sih tempat umum, bebas. Maka sekarang. Sekarang banyak pelang-pelang dan udah siap terima tamu ya. Iya. Dan ini ada pagar, berarti ini sudah dijaga sama desa dan sudah ada sistem lah untuk terima sumbangan, untuk ngebantu warga-warga sini ya. Untuk menjaga tempat ini juga harusnya ya. Iya. Jadi memang lumayan sering main ke Goa Kristal karena punya rumah di Kupang. Jadi setiap kali teman datang, pasti gue ajakin main ke Goa Kristal karena semua orang pasti suka. Tempatnya unik. Nggak jauh dari kota, cuma sekitar 15 menit. Dia terletak di tengah padang dan laut itu jaraknya masih 1 kilometer. Oke, so kita udah nyampe di mulut Goa Kristal dan udah mulai kelihatan nih indahnya yang namanya Goa Kristal. Jadi ntar di bagian bawah tuh bakalan ada air yang bening banget. Nah, mungkin karena itu mereka bilangnya jadi kayak kristal gitu ya. Cuma dari atas ini belum terlalu kelihatan sih. Karena gelap, itu benar-benar nggak ada organisme atau binatang sama sekali. Jadi airnya bening dan bersih banget. Udah pasti setiap tempat yang secantik Goa Kristal akan berkembang. Pariwisata pengen lihat, lokal bisa manfaat dengan terima tamu. Cuman yang harus dijaga adalah kebersihan. Waktu masuk ke dalam Goa Kristal, saya lihat sampah-sampah yang diumpetin di belakang batu. Batu-batu dicoret-coret pakai spidol, pakai cat. Oke, banyak yang iseng, yang gemes, yang pengen buktikan mereka udah pernah ke situ, tapi harus jaga dong untuk generasi kedepannya. Goa Kristal nggak akan kemana-mana, cuman kalau kotor dan tidak dijaga, ya pariwisata tidak akan datang lagi. Oke, Al, hati-hati, ini licin banget. Ya. Ini stalaktiknya masih menetes dan Masih hidup ya? masih hidup. Enak gak? Airnya nggak anget, Tapi nggak dingin juga. tapi lumayan dingin. Wah, lumayan dingin ya? Tapi seger sih pasti. Apalagi yang panas-panas lembab gini kan. Penasaran ini Kalau air. nggak lagi berhalangan sih pengen banget nyebur sih. Ini air asin. Payau, campuran nggak sih dia? Mungkin kalau kita lebih dalam kali ya, ada air tawar. Ya. Jadi emang katanya sih ada retakan yang menghubungkan ke laut. Karena lautnya deket banget ternyata di sini ya. Kalau misalnya di luar nih kita cuma jalan sekilo tuh udah nyampe di laut. Oh, sekilo? Cuma sekilo. Oh, kira lebih dekat. Tapi sekilo juga oke lah. Lumayan lah. Ya, Goa Kristal masih luar biasa cantik ya. Goa yang hubungan sama laut. Jadi kalau lautnya pasang surut, ya Goa Kristal juga pasang surut, naik turun kedalaman airnya. Dan itu bening sekali airnya. Jadi di sini tuh yang kita lihat gelap itu sebenarnya dia jalan masuk. Kita bisa kalau pakai perlengkapan scuba, kita bisa masuk dari sini. Itu bakalan ketemu sama yang namanya kayak Hello Klein tuh ada garis. Jadi memang dia ada pertemuan air tawar sama air laut.
Makanya juga ini rasanya kan payau kan, sedikit-sedikit asin gitu. Nah, kalau misalnya kita terusin lagi ke sana tuh akan ada chamber, kayak ruangan gitu. Bisa tembus, tapi gelap banget. Gak ada sumber cahaya sama sekali. Kalau di sini kan masih bisa ada cahaya. Oh, naik gitu terus kan. bawa tangki next time sini. Dan di dalam juga lebih kelihatan bukti-bukti dia pernah di bawah laut nih, ada fosil-fosil kima raksasa. Oh ya? Kerang ya. Di sebelah situ. Ada kerang-kerangnya juga ya? Ada kerang-kerangnya juga. Cuman saya kemarin kita tuh nggak bisa masuk lebih jauh karena kita nggak bawa tabung. Sehingga yang menikmati kesegaran air di Gua Kristal cuman Hemis doang. Dan dia luar biasa banget free dive-nya. Aku yang di atas tuh cuman bisa ngerasa pengen doang. Tapi nggak bisa nyebur. Dan ngelihat dia sampai free dive jauh banget di pintu masuk Gua Kristal itu agak deg-degan. Karena dia bisa masuk ke balik-balik batu dan kemudian naik kembali ke atas. Luar biasa banget. Sebenarnya banyak sejarah Indonesia itu nggak tercatat. Banyak orang tidak tahu. Tapi kalau kita garap sejarah Indonesia itu semua tercatat di Tenun Indonesia. Di NTT kan setiap daerah ada teknik masing-masing kalau mau bikin ikat tenun. Jadi aku lagi lewat tempat bikin tenun dan pengen lihat sekas-kasnya, cara bikinnya kayak gimana. Tenun itu menarik karena setiap marga punya motif sendiri. Ya, semua motif-motif itu ada artinya. Belum kita ngomongin cara bikin secara alami yang tidak pakai sintetis. Dan itu butuh waktu lama banget untuk proses fermentasi, untuk cari-cari warna itu. Naturalnya yang seperti itu. Gimana? Yang ini. Yang abu-abu? Ya, seperti ini. Itu dibikin dari rempah apa? Daun apa? Indigo. Jadi ini kalau bikin satu tenun kayak ini kan warna sintetik. Ya. Butuh berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Ya. Jadi kalau pakai warna-warna asli itu bisa setahun ya? Kalau... Ya. Nah, zaman sekarang ya banyak yang anggap tenun itu bisnis. Untuk bikin prosesnya lebih cepat ya pakai benang yang sudah jadi, pakai warna-warna sintetis. Seperti warna seperti ini aslinya warna asli rote, tidak hitam. Itu hitam bikin dari apa itu? Dari Wantex. Wantex itu apa? Obat. Oh, itu sintetik berarti? Obat, ya. Berarti beda banget ya dengan yang asli, Ya. yang pakai warna-warna dari rempah-rempah, dari daun, yang butuh waktu ini bisa 6 bulan, 8 bulan bikinnya. Ya. Terus yang sintetis itu nggak sampai sebulan. 1 bulan bisa. Jadi harganya beda banget. Ya, beda. Warnanya, motifnya lebih kelihatan yang sintetis. Ya. Cuman effortnya untuk bikin tenun yang seperti ini lebih lama dan lebih susah. Ya, lebih susah. Dan ini juga lebih padat. Ya, tenunnya padat. Kita bertemu sama-sama di Rotendao, Papa Mama Rotendao. Kalau kalian pernah tahu yang namanya sasando, itu adalah alat musik petik khas Rote. Cuman beberapa waktu belakangan itu memang agak susah untuk cari di Rote. Orang banyak kata itu di Kupang. Nah, sekarang ini sasando sendiri tuh mulai berkembang kembali di Rote. Itu adalah kabar baik. Dan ini salah satu rumah yang mengerjakan pembuatan sasando. Waktu kemarin itu pergi ke Rote, sudah banyak pembuatan sasando di Rote sendiri. Kemudian kemarin ketemu dengan Pak Nicholas Mesah. Kelihatannya memang Bapak itu sangat bersemangat sekali ya. Memang niat dari beliau sendiri baik, sangat positif. Jadi memang di Rote itu, ini tuh alat musik tradisional ya, memang asalnya asli dari Rote. Dia alat musik petik, itu yang nada-nadanya diambil dari nada-nada gong. Iya. Itu cuma ada 10 ya. Iya. Tapi bentuknya dulu belum seperti ini. Belum ada high. Ini kita bilang high ini ya. Iya, nah. Penutupnya ini kan. Jadi memang fungsinya itu memang dia untuk memantulkan suara, jadi makin kencang. Jadi nggak harus pakai mic juga,
sudah kencang. Ini lucu juga, emang ini dari mereka biasa hike tuh untuk ambil tuak, digunakanlah untuk sasando. So, dari zaman dulu sekali orang-orang di Rote itu membuat sasando. Mungkin bentuknya berbeda, tidak seperti ini, dan dia mengalami perkembangan desain karena juga tuntutan zaman, dijadikan aksesoris, dijadikan merchandise, oleh-oleh, dan banyak lagi. Tapi yang bikin saya senang, sasando ini jauh dari punah. Maksudnya mereka sadar, mereka terus mengembangkan ini karena sempat susah mencarinya. Dulu saya kesini dari 5 tahun yang lalu agak susah mencari sasando ini, tapi sekarang gampang. Banyak yang bikin, banyak pengrajinnya, banyak yang melestarikan, dan semoga tetap seperti ini. Beliau membuat sasando, kemudian mengajarkan juga pada generasi penerus. Beliau juga membuat topi tilangga, topi khas Rote yang seperti ada antenanya itu.